Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Masih dalam konteks kuliah sosiologi gratis. Pada kesempatan ini, sebelumnya perkenalkan, saya Aristoteles Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Beberapa yang lalu, pada bagian pertama, sudah saya jelaskan tentang fenomenanya, yaitu tentang bagaimana penyewaan lahan keraton untuk pembangunan jalan tol. Nilainya 160 miliar rupiah, dan kemudian mari sekarang coba kita bedah dengan menggunakan perspektif teoritik, dalam hal ini teori-teori sosiologi. Pada kesempatan pertama kita akan gunakan teori struktural fungsional. Saya sudah buatkan catatannya. Catatan ini saya beri judul menganalisis penyewaan lahan keraton Yogyakarta untuk jalan tol dengan teori struktural fungsional. Sahabat-sahabat sekalian, teori struktural fungsional dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis fenomena penyewaan lahan keraton Yogyakarta untuk proyek jalan tol. Pengertian berbeda itu ya memang setiap teori punya perspektif yang berbeda. Teori ini fokus pada bagaimana struktur sosial dan institusi yang ada berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sistem sosial. Jadi teori struktural fungsional, atau kalau kita menggunakan itu sebagai perspektif, sebagai cara pandang, maka kita akan berbicara tentang bagaimana menjaga stabilitas dan menjaga keseimbangan sistem sosial. Sebagaimana kita ketahui, setiap sistem sosial memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar sistem tersebut dapat bertahan. Dalam kasus ini, kebutuhan terhadap integrasi, adaptasi, dan pencapaian tujuan dapat dipenuhi melalui pembangunan jalan tol. Kebutuhan terhadap integrasi, masyarakat Yogyakarta perlu terintegrasi secara sosial dan ekonomi dengan wilayah lain. Kebutuhan terhadap adaptasi, sistem sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Kebutuhan terhadap pencapaian tujuan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan yang diemban oleh pemerintah dan didukung oleh keraton. Dalam hal ini Keraton Yogyakarta. Kemudian dalam analisis fungsional, kita dapat membedakan antara fungsi yang disengaja dan diakui atau fungsi manifest dengan fungsi yang tidak disengaja atau tersembunyi atau fungsi laten. Dalam konteks penyediaan lahan, dalam konteks persewaan lahan oleh Keraton Yogyakarta untuk digunakan sebagai jalan tol, ada fungsi manifest, fungsi yang terlihat, diakui, dan ada fungsi yang laten, yang tidak terlihat tetapi ada gitu ya. Fungsi manifest yaitu berupa penyediaan infrastruktur dan pendapatan bagi keraton. Di satu sisi ada penyediaan infrastruktur untuk jalan tol, dan di sisi lain adalah ada pendapatan bagi Keraton Jogja, dalam hal ini 160 miliar untuk biaya sewa sekian 320.000 meter persegi kalau nggak salah tadi, dan kemudian selama 40 tahun. Jadi itu fungsi manifest, fungsi yang terlihat oleh masyarakat, penyediaan infrastruktur dan pendapatan bagi keraton. Kemudian ada juga fungsi laten yang memang tidak mudah dilihat oleh masyarakat tapi tentu diketahui oleh banyak pihak, yaitu pertama penguatan legitimasi keraton. Jadi keraton menjadi legitimate, diakui karena kemudian ada pihak yang bersedia bertransaksi dengan mereka. Dan fungsi pencegahan konflik. Tidak ada konflik antara pihak Keraton Yogyakarta dengan pemerintah pusat dalam konteks penyediaan infrastruktur. Kemudian teori struktural fungsional juga mengenali adanya disfungsi. Kalau tadi kita bicara tentang fungsi manifest dan fungsi laten, sekarang ada juga yang disebut sebagai disfungsi. Teori struktural fungsional juga mengenali adanya disfungsi, yaitu konsekuensi yang mengganggu atau melemahkan sistem sosial. Dalam konteks penyediaan lahan, dalam konteks persewaan lahan keraton ini, apa potensi disfungsinya? Disfungsi yang mungkin terjadi berupa kesenjangan ekonomi dan erosi nilai budaya. Kesenjangan ekonomi itu berupa misalnya ketika ada jalan tol, ada pihak yang bisa beradaptasi, kemudian bisa meningkatkan pendapatan, tapi kemudian ada juga pihak yang tidak bisa beradaptasi sehingga kemudian
pendapatannya stagnan. Itu kan bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi, itu disfungsi namanya. Dan ada erosi nilai budaya, karena banyak orang keluar masuk wilayah Jogja, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, boleh jadi nilai-nilai budaya bisa tergerus kalau kemudian tidak dipertahankan dengan baik oleh masyarakatnya. Dan itu yang harus diwaspadai. Bukan harus ditakuti kemudian tidak dilaksanakan rencana pembangunannya, tapi diwaspadai. Potensi disfungsinya diwaspadai, yaitu kesenjangan ekonomi dan erosi nilai budaya. Pengertian diwaspadai adalah bagaimana kemudian disiapkan antisipasinya. Kemudian secara keseluruhan, teori struktural fungsional melihat bahwa fenomena ini merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan sistem. Jadi fenomena penyewaan lahan keraton untuk pembangunan jalan tol senilai 160 miliar rupiah merupakan bentuk dari usaha untuk mencapai atau menjaga keseimbangan sistem. Keputusan keraton untuk menyewakan lahan adalah mekanisme yang dipilih untuk menyeimbangkan tuntutan modernisasi dengan kebutuhan untuk mempertahankan struktur tradisional. Ada kebutuhan modernisasi, yaitu ketika jalan tol harus dibangun. Tetapi juga ada keinginan untuk mempertahankan struktur tradisional, maka kemudian keraton tetap eksis memiliki tanah tersebut, tetapi tanah tersebut sekitar 40 tahun akan digunakan untuk jalan tol. Dengan demikian, penyewaan lahan keraton adalah sebuah fungsi penting yang memungkinkan sistem sosial Yogyakarta beradaptasi dan tetap stabil meskipun ada potensi disfungsi yang perlu diwaspadai. Yang tadi saya bilang itu, potensi disfungsinya adalah kesenjangan ekonomi dan erosi nilai budaya. Itulah dia sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat persewaan lahan keraton itu dengan menggunakan teori struktural fungsional sebagai perspektif. Sekarang saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian menggunakan perspektif yang berbeda. Kita gunakan teori konflik sebagai perspektif untuk melihat fenomena penyewaan lahan. Saya memberi judul menganalisis penyewaan lahan Keraton Yogyakarta untuk jalan tol dengan teori konflik. Teori konflik dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis fenomena penyewaan lahan Keraton Yogyakarta untuk proyek jalan tol. Teori ini fokus pada ketidaksetaraan, perebutan kekuasaan, dan dominasi antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kalau kita baca sepintas, teori ini nampaknya agak serem, agak kritis begitu, tetapi ini harus dipahami sebagai dengan melihat kondisi-kondisi atau potensi negatif seperti itu, maka kita bisa mengantisipasi. Ya, mari kita lebih jauh masuk ke dalam teori konflik yang akan kita gunakan sebagai perspektif untuk melihat fenomena penyewaan lahan keraton. Teori konflik melihat fenomena ini sebagai bentrokan kepentingan ekonomi antara kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan yang berbeda. Jangan kaget dengan gaya perspektif teori konflik, karena memang teori konflik itu disiapkan untuk berpikir begitu. Tetapi pemikiran ini tidak ditujukan untuk memprovokasi, tapi ditujukan untuk menyiapkan potensi kemungkinan-kemungkinan yang negatif yang harus diantisipasi, diwaspadai. Ya, saya ulang kalimatnya. Teori konflik, kalau kita gunakan teori konflik, melihat fenomena ini sebagai bentrokan kepentingan ekonomi antara kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan yang berbeda. Ada kelompok dominan, yaitu pemerintah pusat, Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, yang mewakili kelompok yang dominan dengan kekuasaan politik dan modal finansial yang besar. Kemudian ada kelompok lokal, dalam hal ini Keraton Yogyakarta dan masyarakat lokal, yang mewakili kelompok yang lebih rentan, lebih lemah posisinya dibanding kelompok yang dominan tadi itu. Sehingga kemudian penyewaan lahan senilai 160 miliar rupiah dapat dilihat sebagai bentuk kompromi yang dipaksakan atau kooptasi. Dalam konteks teori konflik selalu memandang setiap kesepakatan itu adalah sebagai bentuk dipaksakan atau kooptasi. Jadi jangan
Jangan terlalu heran, jangan terlalu panik ketika mendengar seseorang menyebutkan kata bentuk kompromi yang dipaksakan atau kooptasi, kalau kemudian kita paham bahwa yang sedang digunakan adalah teori konflik. Memang teori konflik begitu cara pandangnya. Kalau kita berdua bikin kesepakatan dan kita berdua sepakat, orang yang menggunakan teori konflik akan bilang itu kompromi yang dipaksakan dan di situ ada kooptasi. Itu hal yang biasa ya. Mari kita lanjutkan. Teori konflik juga menyoroti bagaimana kelompok dominan menggunakan ideologi dan simbol untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Ada ideologi pembangunan. Pembangunan jalan tol dipasarkan sebagai ideologi yang progresif dan penting untuk kemajuan bangsa. Oke, kita pahami itu. Kemudian ada juga simbol Sultan Ground. Jadi Sultan Ground itu dianggap sebagai simbol. Keraton Yogyakarta menggunakan simbol Sultan Ground sebagai alat, sebagai instrumen untuk menunjukkan otonomi dan kedaulatan mereka. Nah, ini yang kemudian nanti dikompromikan, dinegosiasikan antara ideologi pembangunan dan simbol Sultan Ground ya, sebagai simbol masyarakat adat, poin dari masyarakat adat. Kita lanjutkan. Teori konflik berpendapat bahwa konflik selalu ada, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Konflik terbuka akan terjadi jika keraton menolak tanahnya digunakan untuk pembangunan jalan tol. Maka akan terjadi konflik terbuka antara keraton dengan pemerintah pusat. Tentu kita tidak menginginkan itu, dan pihak keraton tidak menginginkan itu, pemerintah pusat juga tidak menginginkan itu. Tidak ada pihak yang menginginkan ada konflik terbuka antara keraton dengan pemerintah pusat. Yang kedua, konflik tersembunyi. Meskipun terlihat damai, potensi konflik tetap ada di balik layar. Nah, itu hal yang biasa dalam kehidupan. Potensi konflik selalu ada pada setiap kehidupan, setiap dimensi kehidupan. Makanya kemudian di-manage agar kemudian tidak menjadi konflik. Selanjutnya, teori konflik melihat perubahan sosial sebagai hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok yang berkuasa. Apa perubahan yang terjadi? Pembangunan jalan tol akan mengubah struktur sosial dan ekonomi di Yogyakarta secara fundamental. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika jalan tol dibangun, ada pihak yang bisa beradaptasi, kemudian dengan semangat adaptasinya itu dia bisa meningkatkan pendapatan, tapi ada juga pihak yang tidak mampu beradaptasi, dan karena tidak mampu beradaptasi, maka kemudian pihak tersebut menjadi stuck, dan pendapatannya bahkan kemudian ada peluang juga untuk menurun. Itu yang kemudian disebut sebagai perubahan ya. Pembangunan jalan tol akan merubah struktur sosial dan ekonomi di Yogyakarta secara fundamental. Apa yang bisa kita simpulkan ketika kita menggunakan teori konflik sebagai perspektif untuk melihat penyewaan lahan keraton untuk pembangunan jalan tol? Kita dapat katakan bahwa dari sudut pandang teori konflik, penyewaan lahan keraton Yogyakarta adalah sebuah tontonan perjuangan kekuasaan. Disebut sebagai tontonan, artinya bisa kita lihat ya. Tontonan perjuangan kekuasaan dan dominasi yang kompleks. Ada kekuasaan dan ada dominasi yang kompleks. Fenomena ini menunjukkan bahwa di balik kesepakatan damai selalu ada ketegangan dan perebutan sumber daya yang menjadi ciri khas dari setiap sistem sosial. Nasihat saya adalah jangan heran dengan kesimpulan semacam ini, karena kalau seseorang menggunakan teori konflik, maka tentu dia akan dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang pada intinya pertanyaan itu mengatakan bahwa selalu ada konflik. Kalau kemudian telah tercapai kesepakatan, itu tentu dipaksakan. Itu ada kooptasi. Itu hal yang biasa ya. Jadi kalau kita mendengar kata-kata itu dan orang itu menggunakan teori konflik, kita pahami itu hal yang biasa, maka kemudian tugas kita selanjutnya adalah mencegah terjadinya konflik. Demikian sahabat-sahabat sekalian, ketika kita melihat persewaan lahan keraton dengan menggunakan perspektif teori konflik. Nanti di pertemuan yang berikut kita akan menggunakan perspektif yang berbeda. Untuk sementara kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan dengan teori yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.